Halo semuanya, selamat datang kembali di Pod4D. Bagi yang belum tahu apa itu Pod4D, mari kita simak penjelasan berikut ini. Apa itu Pod4D? Pod4D merupakan singkatan dari Podcast for Donation, yaitu sebuah proyek sosial dari mahasiswa Presiden University yang didasari oleh kesadaran dan kepedulian kami kepada pemilik usaha skala kecil yang sedang mengalami kesulitan ekonomi akibat pandemi COVID-19. Apa saja yang kami lakukan? Program kami berupa memberikan edukasi seputar bisnis dan COVID-19 melalui poster, podcast, dan seminar online. Kami juga melakukan fundraising yang hasil dari donasi akan digunakan untuk bantuan modal pengusaha kecil di daerah Bekasi dan pemberian voucher kelas online untuk menambah skill dari pemilik usaha kecil. Kami juga sedang open donation nih. Kamu bisa berdonasi dengan mengklik link yang ada di bio IG kami di @podcast_for_donation. Aku ulangi lagi ya, @podcast_for_donation. Kemudian klik donation on Saweria. Oke, sekarang kita lanjut mendengarkan podcastnya ya. Enjoy ya guys! Hari ini kita kedatangan tamu luar biasa nih. Beliau merupakan seorang internet marketer. Mari kita sambut Pak Didik Arwinsyah. Selamat pagi Mbak. Ya, selamat pagi Pak Didik. Selamat pagi Mbak. Masih pagi. Jika mendengar kata-kata digital marketing nih, kita langsung kepikiran tentang sosial media, Instagram, YouTube, dan lain-lain. Tapi asumsi kita nih sebagai orang-orang awam biasanya hanya sebatas itu saja. Jadi untuk membuka diskusi, bisakah Bapak jelaskan apa itu definisi digital marketing dan Ya, mencakup baik. apa Terima sajakah kasih Mbak Monica istilah Putri itu? dan Mbak siapa satu lagi nih? Ya, ya. Baik ya. Digital marketing intinya adalah ya kita memarketingkan dalam bentuk digital ya, memasarkan baik itu bentuknya produk ya, baik itu bentuknya jasa ya. Karena produk itu ada 3 ya. Jadi kalau adik-adik mahasiswa ataupun itu ya, baik itu ibu-ibu siapapun itu ya, ketika dia sudah memiliki HP, maka itu adalah barang bukti dia bahwasanya dia telah bisa digital. Itunya adalah dengan digital marketing. Nah, produk ini ada 3, teman-teman sekalian. Produk yang pertama adalah produk fisik. Jadi kita ya jika memiliki produk fisik seperti baju, makanan, nah itu bisa dimarketingkan. Yang kedua adalah produk digital. Contoh produk digital misalnya jualannya software, jualan antivirus, jualan produk-produk digital seperti programmer dan lain sebagainya. Nah, itu bisa dijual dalam bentuk marketing juga ya, di digital marketing. Yang ketiga adalah produk jasa. Ya, kita bisa memasarkan produk jasa kita ya di digital. Contoh digital itu seperti apa? Kayak laptop, HP, ya pokoknya bisa digunakan untuk sesuatu yang lebih cepat dibandingkan yang lain. Nah, itulah proses digital marketing saat ini. Dan ini sudah eranya digital. Jadi sampai ibunya Hatta Halilintar pernah mengatakan seperti ini. Ya, suatu ketika pernah di acara seminar ya nasional, Ibu Hatta Halilintar ditanya, ibu tidak takut anak ibu bermain YouTube setiap hari? Nah, seperti itu. Nah, ibunya menjawab dengan suatu jawaban yang sangat luar biasa. Ibu menjawab seperti ini. Teman-teman semua yang sedang menonton saya saat ini, coba perhatikan, era digital telah datang. Beliau sudah mengatakan seperti itu. Era digital telah datang dan tidak akan yang ada yang bisa membendung digital ini. Siapa yang bisa membendung? Siapa coba di dunia ini yang bisa menahan digital? Tidak ada. HP di mana-mana sudah ada. Anak-anak tuh sudah bisa apapun yang berhubungan tentang HP, berhubungan tentang sesuatu yang digital, itu anak-anak sudah sangat populer sekali dengan istilah itu. Nah, satu-satunya cara kata ibunya Hatta Halilintar adalah satu-satunya cara agar kita tidak dibudakin oleh digital, maka kita harus menjadi konten kreator. Nah, itulah mengapa kita sebagai anak muda ya, mahasiswa ataupun itu, nah saatnya kita yang mengembangkan digital marketing ini. Baik itu dalam bentuk bermain di media sosial, baik itu dalam bentuk kita berjualan, baik itu dalam bentuk kita personal branding. Yang penting kita sebagai kontennya, konten kreatornya, bukan kita sebagai budak dari digital marketing seperti itu. Itulah Mbak kira-kira
digital marketing. Monggo. Oke Pak, terima kasih atas penjelasannya tentang digital marketing. Wah, ini sebuah insight baru ya, ternyata digital marketing itu nggak hanya melulu soal bisnis, tapi juga tentang content creator dan lain-lain ya Pak. Nah, sekarang kita fokus digital marketing di bidang bisnis dulu nih Pak. Tentu digital marketing itu kan pasti bermanfaat banget untuk bisnis-bisnis, terutama yang belum dikenal banyak orang. Melihat kondisi pandemi saat ini nih, di mana berbelanja online itu lebih diminati orang banyak, dan digital marketing juga jadi salah satu faktor suksesnya sebuah bisnis. Menurut Bapak nih, seberapa pentingkah digital marketing sebagai faktor suksesnya sebuah bisnis, Oh terutama iya, di era new sekarang normal seperti saat kunci ini, Pak? sukses di era milenial saat ini ya adalah digital marketing atau bisnis online. Tidak ada yang lain, tidak ada yang bisa menandingi itu. Ya, suatu ketika saya pernah ditanya, Mas, saya saat ini bermain offline ya. Misalnya dia bermain offline, apalagi sekarang sudah terkena corona, mau nggak mau dia harus berubah haluan. Tadinya bermain offline, sekarang bermain online. Tukang sayur di rumah saya juga sekarang sudah online nih. Ya, dia sangat online itu tidak harus kita melulu tentang membuat website, tidak harus seperti itu. Contoh misalnya ya, seorang bapak tukang sayur tuh ngasih kartu nama, ngasih nomor HP, dan kita sekarang ordernya lewat HP. Nah, itu sudah di bagian dari bisnis online saat itu. Jadi seberapa penting, jauh jauh sangat penting dibandingkan dengan teknik offline atau konvensional yang selama ini dikerjakan oleh orang-orang tua kita zaman dulu gitu ya. Apalagi sekarang sudah era digital, berarti eranya sudah sangat cepat sekali. Saya dulu kalau jualan offline cuman bisa dijangkau oleh wilayah tertentu saja, hanya wilayah Jogja saja misalnya, atau hanya wilayah Tangerang saja. Tapi ketika dengan digital marketing, ya dengan bisnis online ini, kita bisa menjangkau semua, ya semua kalangan, bahkan semua target market yang mau kita targetkan. Contoh misalnya saya mau jualan baju bayi, ya saya bisa mencari itu target saya siapa. Target saya adalah ibu-ibu, misalnya ibu-ibu muda yang baru yang memiliki anak umur 8 tahun sampai 12 tahun misalnya. Jelas targetnya jelas, dan saya kota mana yang mau saya targetkan. Kota-kota Jabodetabek semua saya targetkan bisa. Saya kira bisa. Ya, jadi pengiriman bisa, ya proses ordernya juga lebih cepat ya dibandingkan dengan proses-proses konvensional yang zaman dulu. Zaman dulu konvensional ya kita datangi dulu door to door, titip barang kita, kemudian kalau ada orderan kita stok lagi, kalau sudah habis kita stok lagi. Itu kan konvensional. Kalau sekarang tidak. Sekarang kita harus eksis di semua lini media. Apa itu? Pertama di media sosial, misalnya kita eksis di sana. Yang eksis bukan kita, yang eksis produk kita atau bisnis kita atau jualan kita. Misalnya saya eksis di Facebook ya, saya eksis di Instagram, produk saya eksis di Twitter ya, produk saya eksis di media-media yang lain, Google ya, media yang lain, YouTube dan lain sebagainya. Nah, percepatannya jauh sangat lebih cepat, penghematannya jauh sangat lebih hemat. Kelebihannya jauh sangat lebih dibandingkan dengan konvensional yang zaman dulu kita gunakan online atau bisnis online. Digital marketing itu menunjukkan kita bahwasanya kita sangat ketergantungan dengan digital. Coba orang yang baru bangun tidur, apa yang pertama kali dia pegang? Pasti HP, betul ya? Orang yang terakhir kali mau tidur pun, apa barang yang terakhir kali dia pegang? Rata-rata jawabannya adalah HP. Artinya apa? Orang tidak bisa terlepas dari HP. Orang tidak bisa terlepas dari digital. Mau nggak mau apa? Mau nggak mau ya kita harus berbisnis di wilayah sana, di mana orang sudah sangat melekat sekali dengan digital. Apalagi sudah masuk corona semacam ini, seakan-akan seluruh ya pembisnis konvensional diarahkan ke bisnis online. Ya, secara terpaksa mereka diarahkan ke bisnis online. Ini sudah saya gempar-gempar dari dulu. Ayo Bu, ibu-ibu, ayo belajar bisnis online, para UKM di seluruh Indonesia. Ayo kita bisnis online. Nah, akhirnya mereka tidak merasa terpaksa. Nah, sekarang sudah terpaksa. Mau nggak mau apa? Mau nggak mau harus melek dengan bisnis online. Dan mereka merasakan betapa dahsyatnya, betapa cepatnya proses orderan yang terjadi ketika kita melakukan bisnis online atau digital marketing. Oke, Pak. Kan sekarang kita bahas, tadi tuh udah bahas apa ya perbedaan antara bisnis yang konvensional dengan bisnis yang digital.
Nah, sesuai dengan diskusi kita, apakah Bapak punya tips and trick nih untuk melakukan digital marketing di masa new normal? Strategi apa sih kira-kira yang paling ampuh jika disesuaikan dengan kondisi pandemi, berhubung karena ini semuanya bisnis tuh semuanya tuh ke arah online nih, jadi Iya, terjadi betul betul. persaingan bisnis yang cukup ketat nih Baik. kayaknya di masa pandemi ini. Ya, strategi Iya, di kira-kira pandemik semacam strategi ini, apa saran nih? saya pertama, teman-teman mulai cepat berpikir, ya, mulai cepat berpikir peluang pasar. Ya, jangan kelamaan, ya, jangan kelamaan. Kita sekarang fokus di survive, supaya kita tetap bertahan, nih, minimal kita bisa membiayain anak kita lagi, bisa menyekolahkan anak kita lagi, bisa minimal ya makan kita aman lah ya. Nah, caranya kita harus berpikir cepat, teman-teman, belajar berpikir cepat. Ya, misal ya contoh ya, mulailah riset saat ini. Bangun tidur kita ngapain? Ya, misalnya kita bangun tidur butuh makanan, misalnya sarapan. Ya coba ya kita berbisnis sarapan. Ya, sekarang sudah eranya sudah berbeda. Ya, kalau dulu properti sangat naik sekali, sekarang tidak. Ya, sekarang orang lebih fokus di wilayah kesehatan. Ya, produk-produk kesehatan, produk jamu naik daun. Ya, masker naik daun. Ya, produk-produk yang kira-kira uang arah ke sana. Nah, kita mulai ke sana. Nah, kita misalnya keluar butuh apa? Saya keluar rumah butuh masker, makanya bisa dijadikan sebagai bisnis masker. Ya, kemudian ya saya di rumah sehari-hari aktivitasnya ngapain? Saya butuh kesehatan. Nah, saya butuh vitamin C. Maka sekarang sudah banyak yang jualan jeruk, ya, jualan lemon, import dan lain sebagainya. Nah, itu adalah produk-produk yang bisa dijamin untuk kekuatan vitamin C-nya. Kenapa mereka mulai ke sana? Karena mereka tahu nih peluang new normal ya, apa aktivitas-aktivitas sehari-hari yang bisa kita riset. Nah, itu yang kita jadikan sebagai peluang kita. Apalagi ketika saya keluar misalnya, ya, saya keluar misalnya saya butuh tadi masker ya, apalagi masker sekarang bingung orang nih kalau pakai masker, kalau kosong seperti itu tidak menarik. Akhirnya dibuatlah masker print sesuai dengan wajah masing-masing. Sudah ada produk masker yang sesuai dengan wajah masing-masing. Nah, itu pertama harus istilahnya cepat bertindak ya. Yang kedua adalah carilah produk-produk yang unik ya, produk-produk yang unik itu penting ya. Yang kebiasaan kita produk-produk yang terlalu terbiasa dengan produk yang umum, sehingga kita bersaing susah sekali teman-teman ya. Misalnya produk unik seperti apa, banyak kok produk-produk yang unik. Tadi saya sampaikan misalnya masker yang bisa di print sesuai dengan wajahnya ya, apalagi sekarang sudah ada produk jilbab anti radiasi, wah ngeri ya. Tuh, itu kan produk-produk yang unik. Nah, itu. Yang ketiga adalah kita belajar eksis ya. Mulai sekarang belajarlah eksis. Mau nggak mau harus seperti itu. Karena apa? Karena selalu saya sampaikan seperti ini, Mbak. Pemenang digital marketing saat ini siapa, Mas Didik? Ada yang nanya seperti itu, saya katakan seperti ini. Pemenang digital marketing saat ini adalah mereka yang berani eksis, mereka yang percaya diri, itulah mereka-mereka yang pemenang digital marketing saat ini. Jadi jangan ada istilah lagi malu, Mas. Jangan ada istilah lagi nggak pede, Mas, nggak percaya diri, Mas. Saya nggak ada nggak berani ngupload. Nah, ini yang repot. Ya, itu yang ketiga ya, yang ketiga. Nah, setelah teman-teman tadi sudah tahu ya, cepat berpikir ya, cepat bertindak, punya produk-produk yang unik ya. Yang keempat adalah ya cari produk-produk yang sesuai dengan kebutuhan orang-orang. Tadi saya sampaikan ya, produk sebagus apapun kalau tidak ada yang butuh, tidak akan ada yang beli. Maka cari produk yang kira-kira menjadi kebutuhan seseorang. Maka rumusnya, ini kalau saya gabungkan rumusnya itu adalah BMT ya, rumusnya adalah BMT ya. Rumus kalau mau di era pandemi seperti ini, gunakan rumus ini. Pertama, produknya harus B. Apa itu? Butuh. Cari produk yang menjadi kebutuhan oleh orang-orang ya. Pikirkanlah itu, apa sih produk-produk yang menjadi kebutuhan oleh orang-orang. Yang kedua adalah M. M itu apa? Murah. Buat produk kita seakan-akan murah, walaupun produk kita mahal tapi terkesan murah. Itu jauh lebih baik daripada produk kita murah terkesan mahal. Oke ya, M itu murah. T itu apa? T itu adalah terbatas. Buat produk kita seakan-akan terbatas ya. Jadi kalau Mbak misalnya jualannya sayur, bilang besok sayur saya habis, jadi beli sekarang. Nah, itu adalah bagian dari terbatas. Diskon 50% khusus hari ini saja, besok sudah kembali normal. Nah, itu adalah bagian dari
terbatas. Jadi gunakan rumus BMT ini sehingga kita bisa mengikuti perjuangan era pandemik saat ini untuk minimal kita survive dan kita bertahan. Ya, kalaupun ada bonus-bonus untuk bisa dapat penghasilan jauh lebih besar, ya sangat luar biasa. Itu Mbak, kira-kira Mbak. Wah, luar biasa ya Pak tipsnya. Jadi kita harus ingat-ingat nih ya Pak, rumus BMT, dibutuh orang-orang, murah, dan terbatas. Oke, teman-teman, jadi bisa langsung diikuti nih tips-tips dari Bapak Didi Arwinsyah yang jika mau memulai bisnis online-nya Ya, ini ya Pak. Oke, Pak, kita udah di ujung acara nih. Mungkin itu aja sih pertanyaan dari kami. Terima kasih Pak atas kedatangan Bapak di waktu yang sebentar ini dan terima kasih banget Pak telah membagikan tips-tips kepada teman-teman tentang digital marketing ini. Baik, kami tutup acaranya dan terima kasih teman-teman. Jangan lupa untuk berdonasi dan sampai oke jumpa Mbak di Monica. acara selanjutnya. See you on the next podcast ya. Stay tuned dan bye-bye.